Salam sejahtera kepada Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Kita bertemu dalam Sagu Sanop Google Classroom tugas yang kelima. Di dalam tugas yang kelima ini yang kita kerjakan adalah bagaimana membuat serta menilai tugas dari peserta didik. Nah, di dalam tugas 5 ini kita akan melakukan 4 hal. Yang pertama, pendidik membuat tugas. Kemudian yang kedua, peserta mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga, pendidik mengevaluasi hasil tugas. Dan yang terakhir, peserta melihat nilainya. Langsung saja kita masuk ke dalam proses penyelesaian tugas yang kelima. Langkah yang pertama yang kita kerjakan adalah kita masuk ke Google Classroom, ke kelas yang mau kita kelola. Jadi di sini kita sudah masuk ke kelas 11 IIS 3. Nah, di sini kita akan membuat tugas kepada peserta didik di kelas 11 IIS 3. Cara untuk memberikan tugas kepada peserta didik, caranya adalah kita klik tugas kelas, kemudian kita klik buat, lalu kita klik tugas, kemudian di judul kita buat, misalnya judulnya ini adalah kuis materi pendapatan nasional. Kemudian di petunjuk kita buat di sini, setelah kita mempelajari materi tentang metode perhitungan pendapatan nasional, siswa mengerjakan soal yang Ibu buat pada link berikut ini. Jadi kita buat petunjuknya, karena sebelumnya kita sudah menyampaikan materi tentang metode perhitungan pendapatan nasional, maka kita buat petunjuknya adalah setelah mempelajari materi tentang metode perhitungan pendapatan nasional, maka siswa mengerjakan soal yang ada pada link berikut ini. Nah, link daripada soal itu kita ambil dari Drive yang sudah kita upload di Drive. Nah, kita sudah buka Drive kita, kemudian kita klik untuk mengambil link daripada Drive kita. Kita tunggu sampai terbuka pengambilan daripada link kita. Nah, di sini kita salin link. Setelah itu kita masuk ke Google Classroom, kemudian kita tempel link daripada soal tersebut. Kemudian kita buat lagi petunjuk tambahannya, jawaban soal
silahkan di-upload pada link di bawah ini. Jadi jawaban soal silahkan diupload pada link di bawah ini. Nah, kemudian di sini kita klik tambahkan link. Nah, untuk tempat pelaporan tugas kita ambil dari Google Form. Kita ambil linknya. Kita salin. Kemudian kita tempelkan. Jadi kita tempelkan link daripada Google Drive kita, kemudian klik tambahkan link. Nah, di sini sudah kita lihat link untuk pengumpulan tugasnya sudah masuk. Kemudian kita lihat di sini tugas ini diperuntukkan untuk 11 IS3, kemudian diperuntukkan untuk semua siswa. Nilainya jika benar semua sama dengan 100. Kemudian untuk tenggang waktu, oke, kita ulang kembali ya. Link, tambahkan. Oke, sudah masuk Google Formnya. Kemudian tadi ini ditugaskan kepada seluruh siswa, semua siswa di kelas 11 IS3. Kemudian untuk penilaian, jika benar semua maka nilainya 100. Kemudian untuk tenggang waktu kita atur, misalnya ini pengumpulan sampai dengan tanggal 4. Kemudian waktunya adalah kita misalkan jam 14.00. Nah, kemudian topiknya kita buat di sini, yaitu mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, untuk rubriknya tidak perlu ada kita isi. Nah, jika sudah selesai kita masukkan semuanya, maka sekarang kita klik tugaskan. Nah, di sini tugas sudah dibuat. Di tampilan kelas kita sudah ada di situ tampil tugas untuk kuis materi pendapatan nasional. Jadi di sini sudah nampak bahwa tugas sudah kita berikan kepada peserta didik. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu akun daripada siswa. Apakah tugas tersebut sudah masuk ke kelas mereka? Apakah benar sudah masuk ke kelas mereka? Kita buka salah satu akun daripada siswa. Oke, ini adalah tampilan kelas daripada salah satu siswa yang bernama Kevin Sitorus. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini di kolom mendatang atau dalam bahasa Inggris disebut dengan upcoming, sudah ada di situ terposting mengenai tugas kelas 11 IS1, yaitu kuis materi pendapatan nasional. Jadi kita buka, kita lihat di sini. Nah, sudah Kevin Sitorus ditugaskan untuk mengerjakan
materi tersebut. Nah, sekarang kita akan menjawab soal tersebut. Maka kita buka tugas kelas. Kemudian kita masuk ke kuis materi. Nah, ini adalah kuis materi yang sudah ditugaskan oleh peserta didik. Sekarang kita akan mengerjakan melihat materi tersebut. Nah, di sini dikatakan setelah kita mempelajari materi tentang metode perhitungan pendapatan nasional, maka siswa mengerjakan soal yang ibu buat pada link berikut ini. Jadi peserta didik nanti akan membuka link ini untuk melihat soal yang harus dikerjakan. Kemudian jika sudah selesai mengerjakan, maka jawaban dari soal itu dapat diupload pada link di bawah ini pada Google Form. Jadi kita mau melaporkan hasil pengerjaan daripada soal kita buka Google Formnya, kemudian kita isi alamatnya, kita ganti akunnya dengan emailnya dengan email daripada siswa itu sendiri ya. Nah, di sini sudah terlihat laporan tugas untuk akun dari peserta didik, lalu kita isi di sini email address kita lihat di situ Kevin Sitorus 882@gmail.com. Kemudian nama siswa yaitu adalah Kevin Sitorus. Kemudian kelasnya kita isi yaitu 11 IIS 3. Kemudian kita upload tugasnya. Oke, jadi kita mau upload hasil pekerjaannya atau jawaban dari siswa tersebut. Kita pilih yaitu misalnya ini, kemudian kita upload. Kita tunggu proses uploadnya selesai. Oke, kita lihat di sini jawaban soal kita sudah terupload, baru kita klik kirim atau submit. Nah, setelah kita klik kirim, maka kita akan melihat kalau tanggapan kita sudah direkam. Sekarang kita cek ke akun daripada pendidik. Kita lihat akun daripada pendidik, apakah peserta didik tersebut sudah menyerahkan tugasnya. Kita perhatikan. Nah, kita lihat di akun daripada pendidik apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah ada. Jadi jumlah siswa yang ada di dalam kelas tersebut 28 orang, yang sudah menyerahkan adalah 1 orang. Jadi kita tunggu sampai seluruh siswa menyelesaikan dan juga mengirimkan hasil soalnya ke Google Form kita. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, kita cek di sini sudah berapa orang yang mengerjakan. Sudah 2 orang yang menyerahkan tugasnya, yaitu atas nama Deliana Munte, kemudian ada Nirli Lumbangao. Kemudian kita tunggu lagi apakah masih ada siswa kita yang akan melaporkan tugasnya.
Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, di sini sudah ada 5 orang siswa kita yang menyerahkan tugasnya. Jadi kita periksa satu persatu. Contohnya siswa yang bernama Kevin Sitorus, kita periksa tugasnya. Kemudian kita lihat dia ada komentar, ini tugas saya ya Bu. Kita boleh membalas komentarnya. Kita buat, baiklah, tugasnya sudah Ibu periksa dan hasilnya sangat memuaskan. Tetap semangat. Nah, misalnya kita buat komentarnya seperti itu, kemudian kita post komentar kita. Kemudian karena hasilnya semua bagus, kita kasih nilai buat semua siswa. Misalnya kita buat di sini nilainya untuk siswa yang pertama yang menyerahkan tugasnya, nilainya 100 karena benar semua. Kemudian yang kedua juga nilainya 100 juga. Siswa yang ketiga nilainya juga 100. Kemudian siswa yang keempat juga 100. Lalu siswa yang kelima nilainya juga adalah 100. Nah, setelah kita koreksi, maka kita kembalikan kepada siswa. Jadi setelah kita periksa, kemudian ini tadi masih belum kelihatan nilainya ya, 100. Kemudian kita kembalikan. Oke, di sini kita lihat siswa 5 orang sudah mengirimkan tugasnya, dan karena hasilnya memuaskan kita kasih nilainya 100, sudah kelihatan. Kemudian kita klik kembalikan, yang artinya setelah kita kembalikan nilainya, siswa dapat melihat hasil dari pengerjaan soal mereka. Nah, setelah itu kita cek dulu di akun daripada siswa apakah sudah terlihat atau tidak. Kita lihat di akun siswa. Nah, setelah kita membuka akun daripada siswa, tadi pendidiknya sudah mengembalikan tugas kita. Kita buka dari akun siswa tadi, salah satu akun siswa yaitu Kevin Sitorus. Kita lihat hasil pekerjaan kita sudah dinilai, yaitu nilai kita adalah 100. Nah, demikianlah cara untuk membuat tugas kepada peserta didik, kemudian mengevaluasi pekerjaan dari peserta didik serta memberikan nilai kepada peserta didik. Terima kasih.